Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan eee, memaparkan skripsi saya berjudul Sistem Informasi Inventory Gudang Berbasis Web menggunakan metode sistem programming studi kasusnya di Minikopi Cabang Kebonjeruk. Eee, Adapun dosen pembimbing satu saya yaitu Augustiliana, Eskom, Mkom, MM, dan dosen pembimbing dua saya yaitu Intan Esti Indrayana, SEMM. Adapun latar belakang dari penelitian ini, yaitu dari background Milikofi itu sendiri, yang pertama Milikofi merupakan anak perusahaan dari PT Orange Daya Indonesia yang tergabung dalam Orange Corporation. Milikofi merupakan perusahaan yang bergerak di FMB atau Food and Beverage, yaitu bisnis yang menjual produk berupa minuman dan makanan yang berdiri sejak tahun 2019. Yang kedua ada proses dari gudang milik itu sendiri. Yaitu, masih pakai metode manual, yait caranya pertama petugas gudang mencatat formulir stok barang, yang kedua formulir difoto lalu dikirimkan ke WA. Permasalahan dari sistem manual, yaitu rentan akan kesalahan penulisan, hilangnya data, sulitnya memperoleh data dahulu, dan pastinya akan memakan banyak waktu dan tenaga. Kedua ada rumusan masalah, berdasarkan latar belakang, eee Penulis menyimpulkan rumusan masalah yang pertama bagaimana merancang sistem informasi persediaan inventory gudang berbasis web menggunakan metode SQL programming. Kedua, bagaimana sistem dapat menyajikan informasi stok barang gudang dengan akurat dan mudah dipahami. Yang ketiga, bagaimana sistem dapat mengolah data lebih cepat dan tepat dari sistem manual. Tujuan penelitian yang pertama, merancang sistem informasi inventory gudang berbasis web menggunakan metode SQL programming. Kedua, membuat tampilan user interface yang menarik, user friendly, dan juga, sistem yang terintegrasi dengan database sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ketiga, mengimplementasikan pemodelan interface yang sudah dibuat dalam pengkodaan sistem informasi gudang berbasis web. Manfaat dari penelitian ini yaitu pertama bagi penulis meningkatkan pemahaman, wawasan, serta menambah pengalaman dalam merancang sistem informasi berbasis web menggunakan metode SQL programming. Yang kedua, bagi instansi, luaran dari penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan memilih kopi dalam mengatasi permasalahan proses bisnis perusahaan, terutama di bagian pencatatan barang gudang milik kopi yang masih menggunakan sistem manual. Yang ketiga, bagi akademis sendiri, luaran dari penelitian ini diharapkan membantu proses pembelajaran bagi pengetahuan khususnya perancangan sistem informasi berbasis web. Ruang lingkup Adapun ruang lingkup dari penelitian ini yang pertama sistem hanya mengolah keseluruhan data stok barang di gudang milik saja. Yang kedua, sistem melingkupi proses bisnis dari gudang kecuali transaksi pembayaran barang. Yang ketiga, untuk proses pemesanan barang ke supplier, sistem hanya dapat memesan saja. Tidak bisa melakukan retur atau refund barang ke supplier. Yang keempat, sistem menggunakan metode programming sebagai metode pengembangan dan UML diagram sebagai alat pemodelannya. Yang kelima, membuat sistem informasi inventory barang dengan bahasa PHP dengan framework kode Igniter 4 dikoneksikan dengan database MySQL dan desain interface menggunakan Figma. Lalu ada luaran yang diharapkan berdasarkan permasalahan yang di perusahaan Mirecoffee luaran diharapkan penulis ada sebuah informasi pencari gudang berbasis web yang dapat mencatat, membuat laporan, serta menampilkan stok barang di gudang secara cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami. Adapun tinjauan pustaka dari penelitian ini yaitu penelitian dari inventory itu sendiri. Menurut Minarni tahun 2014 dan Faisal 2018, inventory adalah suatu aset yang meliputi barang-barang kepunyaan perusahaan dengan tujuan untuk dijual dalam suatu periode usaha. Yang kedua, ada pengertian dari sistem informasi inventory itu sendiri. Menurut Syarif tahun 2018, sistem informasi inventory adalah himpunan kebijakan dan pengontrolan yang mengawasi tingkat inventory atau persediaan dan menandai level mana yang harus dipertahankan bila stok harus diisi kembali dan
berapa banyak yang harus dipesan. Selanjutnya ada extreme programming menurut Supriyatna tahun 2018. Extreme programming adalah proses desain software yang menggunakan pendekatan bersifat object oriented dan sasaran dari metode ini adalah tim skala kecil sampai dengan tim skala medium, serta metode ini juga sesuai dengan tim yang dihadapkan dengan permintaan yang tidak jelas maupun terjadi perubahan-perubahan requirement yang sangat cepat. Analisis dari pengertian dari analisis pieces pada analisis masalah, yaitu menurut Soeharto tahun 2018, analisis metode pieces ada metode analisis terhadap kinerja informasi ekonomi, pengendalian efisiensi, dan pelayanan untuk mengetahui masalah. Kedua adalah pengertian dari UML diagram. Menurut M. Teguh Prihandoyo tahun 2018, Unified Model Language atau UML adalah metode untuk memodelkan perancangan dan pembuatan secara visual yang digunakan dalam perancangan sistem atau aplikasi yang berorientasikan pada objek. Ketiga ada pengertian dari black box testing. Menurut Matt Mansur tahun 2021, menurut Matt Mansur tahun 2021, black box testing merupakan pengujian memiliki tujuan untuk menunjukkan fungsi software tentang cara berjalannya program, apakah pemasukan data keluaran telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Yaitu ada alur penelitian. Yang pertama ada perencanaan yang melingkupi observasi, wawancara, analisis pieces, dan studi literatur. Kedua ada pemodelan sistem yang melingkupi pemodelan UML dan user interface. Yang ketiga ada pengkodaan yang melingkupi pengkodaan PHP dengan framework kode Igniter 4. Yang kedua ada pembuatan tampilan dengan CSS. Yang ketiga ada database-nya yang menggunakan MySQL. Yang keempat ada pengujian sistem dari black box testing. Mengikuti dari black box testing. Yang kelima ada implementasinya. Adapun alat yang digunakan oleh penguji yaitu laptop Asus X442 URR dengan prosesor Intel Core i5 8450U dengan kecepatan 1,6 GHz, 80 MHz, 800 MHz, dan 4 core. Dengan memori hard disk 1 TB, SSD 240 GB. RAM-nya 8 GB dan perangkat lunak yang digunakan yaitu sistem informasi Windows 10 Home Single Language, dan aplikasi program yang digunakan Microsoft Office 2016, Google Chrome, VS Code untuk codingnya, SMPP untuk menampung MySQL-nya, untuk mendesain UI-nya, mendelay untuk menulis papernya. Waktu dan tempat penelitian yang adapun alamatnya itu di Jalan Panjang Arteri Kelapa II Raya nomor 20 RT 2 RW 2 Kebonjeruk Kecamatan Kebonjeruk Kota Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Waktunya 14 bulan. Adapun jadwal penelitian, analisis untuk 3 bulan, kodaan 2 bulan, pemodelan sistem 2 bulan, pengkodaannya 7 bulan, pengujian sistemnya 4 bulan, dan implementasinya 1 bulan. Kita masuk ke analisis dan pembahasan, yaitu yang pertama dari sistem perjalanannya. Petugas gudang bisa mengecek dan mencatat barang masuk keluar. Barista bisa mencatat, manajer operasional dapat melihat dokumen barang masuk dan keluar yang dikirimkan melalui WA oleh petugas gudang. Identifikasi masalah yaitu dengan menggunakan analisis pieces. Pertama ada performance. Saat ini sistem masih manual, membutuhkan waktu lama untuk petugas mengecek jenis barang, jumlah barang, dan mendokumentasikan ke sebuah formulir yang akan dikirimkan ke WA. Dari informasi hanya
Informasi hanya didapatkan dari, formulir yang ditulis oleh petugas, yaitu eee, informasi di sini rentan akan, adanya kesalahan tulis dan kehilangan data. Yang ketiga ada ekonomi, untuk jangka pendek bukan relatif sedikit, tapi dari jangka panjang, sistem manual memerlukan banyak biaya untuk pekerjaan kertas dan tinta. Dari kontrol, sistem manual, eee eee, sistem masih manual sehingga kontrol yang dilakukan juga secara manual dengan melihat langsung stok yang ada, menuliskannya di formulir yang disediakan. Lalu ada efisiensi, untuk mendapatkan informasi manajer harus menunggu formulir, itu tidak efisien sekali, karena, petugas gudang manusia sering lupa mengirimkan. Eee, yang kelima servis pelayanan terhadap penyajian dan integritas data dan informasi yang tidak efisien dalam sistem berjalan sangat dikeluhkan oleh manajer operasional. Yang selanjutnya ada sistem usulan kebutuhan fungsional. Yang pertama bisa login, bisa melihat dashboard, mengelola kategori, mengelola satuan, mengelola user, mengelola outlet, mengelola barang masuk, mengelola barang keluar, melakukan pengajuan retur barang ke gudang, melakukan pemesanan barang ke gudang, melihat daftar retur, melihat pesanan, melihat stok barang, melakukan konfirmasi pengajuan ke gudang, melakukan konfirmasi pesanan ke gudang, mengganti password, mencetak laporan barang masuk, mencetak laporan barang keluar, dan bisa logout. Lalu, di sini ada use case diagramnya, yaitu admin bisa login, bisa mengelola user, bisa mengelola satuan, mengelola kategori, mengelola outlet, mengelola stok barang, kelola barang masuk, kelola barang keluar, melihat data pesanan, melihat, stok barang, konfirmasi barang, konfirmasi pengajuan retur, penggantian password, melihat daftar retur, dan mencetak laporan. Barista bisa login, bisa memesan barang, bisa, melihat daftar pesanan, bisa melihat stok barang, bisa memesan barang juga. Manajer bisa login, bisa melihat stok barang, bisa, eee, mencetak, laporan barang masuk, barang retur, barang keluar. Adapun kelas diagram dari sistem usulan, yaitu, kata di sini ada kategori dan barang, yaitu one to many. Lalu ada barang dan satuan, one to many. Barang dan retur, yaitu one to many. Barang dan pesan detail, one to many. Eee, pesan barang detail dan, eee, pesan barang many to one. Pesan barang dan outlet many to one. Outlet dan retur one to many. User dan retur one to many. User dan pesan barang one to many. Lalu ada penutup, berisi kesimpulan. Yang pertama, pemanfaatan sistem informasi inventory pada gudang milik Kopi sudah berjalan dengan baik, yaitu dengan adanya sistem informasi inventory pada gudang milik yang dapat memudahkan user dalam mengelola inventory barang. Sistem mempermudah pencatatan tetap laporan keluar masuk barang secara otomatis, dan juga sistem dapat mengelola pesan barang dari berbagai macam outlet yang dimiliki milik Kopi secara online. Yang kedua, sistem ini digunakan oleh 3 user dengan hak akses sesuai dengan user secara terkomputasi, yaitu bagian terdiri dari bagian gudang atau admin, yang bertugas mengolah data yang berkaitan dengan stok barang pesanan, bagian barista yang bertugas memesan barang sesuai, kebutuhan outlet, serta bagian manajer operasional yang bertugas menerima laporan terkait, barang keluar dan barang masuk. Nah, yang ketiga ada sistem informasi inventory ini juga menjadikan informasi yang dihasilkan lebih akurat, cepat, mengurangi risiko kesalahan tulis yang disebabkan manusia karena
Karena sistem yang dikomputasi secara baik serta dapat status stok barang untuk memudahkan penguasaan stok barang. Saran dari penulis untuk, pengembangan aplikasi ini, yang pertama sistem informasi inventory ini dapat dikembangkan dengan menambahkan beberapa fitur seperti transaksi keuangan, pembelian stok barang, serta penambahan fitur pengecekan stok barang pada setiap outlet. Yang kedua, sistem ini dikembangkan dengan ruang lingkup yang sistem ini dapat dikembangkan dengan ruang lingkup yang lebih luas, sesuai kebutuhan lanjutan dari gudang milik kopi yang lebih memberikan dampak positif bagi pengembangan bisnis pada milik kopi.